Salam sejahtera pemirsa budiman, selalu saja amat bahagia jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban, bangun pemahaman, perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, acap kali ketika kita merasa kita sedang berserah total, orang lain kemudian menuduh kita bersikap pasif, lembek, dan minus inisiatif. Kebalikannya, ketika orang lain yang sedang lakoni keberserahan total, kita lalu yang menuduh yang bersangkutan tidak cukup berupaya. Antara upaya dan berserah total, saudara, kita akan angkat topik ini jadi pokok bahasan di bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua pembicara tamu kita, Keisha dan Pantar. Shalom Keisha. Shalom. Shalom Pantar. Halo Kak Anis. Dan tentu saja saudara, hadir bersama kita narasumber utama kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudara, berserah. Bahkan lagu ada yang mengatakan sangat indah ya. Berserah kepada Yesus dan seterusnya. Nah, pada waktu bagian ini disalahpahami sehingga itu menjadi fatalistik, artinya ya sudah nggak usah berusaha. Memang menjadi mengerikan. Tetapi kalau berusaha, di mana berserahnya? Betul sekali. Ini menjadi menarik. Nah, karena itu saudara mesti memperhatikan betul-betul keunikan dari dimensi iman Kristiani. Bagaimana dia membangun, mengelaborasi seluruh kemungkinan untuk bisa dilihat. Ya, dan saya juga berharap saudara-saudara ambil peran serta. Kita punya banyak kebingungan ya. Kirimkan ke Dimensi Iman Kristiani ya, sehingga ada komunikasi juga antar kita. Mari kita bahas topik ini saudara. Namun sebelum kita lanjut, kita akan berdoa dulu. Kita minta Pantar pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan kehidupan kami. Terima kasih buat acara ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat. Kami menyerahkan acara ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, adalah peristiwa yang menarik di dalam Kisah Rasul ya, pasal 21. Kisah itu mengisahkan bagaimana pada waktu itu Paulus ya mendengar satu nubuat tentang tentang Paulus dari Agabus begitu. Nah, apa yang dikatakan di sana menjadi sangat menarik, bahwa pada waktu itu Agabus datang, dia berkata begini. Roh Kudus berbicara kepadaku, orang ini akan ditangkap. Lalu dia buka ikat pinggangnya, saudara, diikat artinya Paulus akan diikat. Jadi dia berbicara, dia mendemonstrasikan apa yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu janganlah dia kembali ke Yerusalem. Kira-kira itu tujuannya, kalau Yerusalem dia akan begini. Nah, informasi ini diberikan. Pada waktu informasi ini diberikan, saudara, lalu seluruh jemaat tentu saja meminta Paulus supaya jangan ke Yerusalem. Karena Agabus adalah orang yang di pasal sebelumnya pernah bernubuat tentang Yerusalem, kelaparan, dan benar. Artinya Agabus bukan nabi-nabian. Gitu ya. Nah, sebagai orang yang mempunyai karunia itu, apa yang dikatakan Agabus menjadi catatan penting. Artinya betul bukan? Tetapi menarik sikap daripada Paulus. Apa yang dilakukan Paulus adalah, dia berkata, tidak tahukah kalian, memang untuk itulah aku dipanggil. Ya. Sehingga dikatakan oleh mereka, karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Nah, waktu dikatakan jadilah kehendak Tuhan, dua kubu berusaha. Jemaat berusaha menahan Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tapi kemudian Paulus ingin tetap pergi ke Yerusalem karena memang untuk itu dia dipanggil. Pertanyaan menarik tentu. Lalu apa artinya penglihatan ataupun nubuatan dari Agabus? Nah, ini menjadi satu yang penting di dalam Kisah Rasul yang jarang sekali dibaca orang. Betapa orang Kristen kalau sudah mengerti kebenaran, perhatikan. Betapa kalau orang Kristen sudah mengerti kebenaran, satu kali lagi. Kalau orang Kristen sudah mengerti kebenaran, dia tahu tujuan hidupnya, dia tidak memerlukan penglihatan. Dia tidak memerlukan orang nubuat kepadanya. Itu sebab Paulus bukan tidak mau mendengar kata Agabus, dia tahu itu betul. Dan dia tahu dari Roh Kudus karena dia tidak bilang itu salah. Tapi dia juga tahu dia harus pergi karena memang itu panggilan hidupnya. Sehingga dia pergi ke Yerusalem, untuk itu aku ditangkap. Nah, ini menjadi menarik bukan? Jadi Paulus di dalam berserah menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi dia menyerahkan dirinya untuk ditangkap orang. Wow, itu pemikiran Anis.
Sehingga bagaimana di dalam berserah tidak sama dengan fatalistik. Menyerah ya sudah nggak tahu mau ngapain. Begitu. Iya. Pak Bigman, Alkitab yang mengajarkan pada kita untuk menyerahkan seluruh khawatir kita kepada Tuhan. Dan seluruh berkonotasi total. Tidak ada ruang buat pengecualian apapun. Jika memang kita harus berserah total dan itu yang Tuhan inginkan, tidakkah lalu memang jadi bisa dipahami ketika sebagian orang merasa ruang buat upaya seharusnya tidak lagi ada di situ? Kalau setiap dari kecil ya, saya sudah dilatih harus memiliki plan-plan tertentu, menyusun jadwal, sehingga karena kita besar dengan tata cara seperti itu, akhirnya ya udah ketika kita mau punya sesuatu ya kita berupaya. Kadang-kadang jadi tipis berserah. Ya artinya apakah memang total itu harus menghilangkan plan itu gitu Pak? Jadi mungkin nambahin sedikit kayak bagaimana mengetahui batas ya. Batas sampai mana sih kita boleh berupaya dan batas mana sih kita bisa berserah dalam suatu kondisi. Iya, karena acap benar kita dituduh kurang beriman sih. Terlalu mengandalkan diri sendiri sih gitu ya. Padahal terlalunya Pantar dan terlalunya Keisha dan terlalu saya bisa saja berbeda sama sekali Pak Bigman. Menarik. Jadi pertama ketika Petrus mengatakan serahkanlah segala khawatirmu pada Tuhan. Tapi dia juga berdiskusi bagaimana orang Kristen harus hidup, bukan? Hati-hatilah seperna singa mengaum-ngaum siap menerkam. Lalu apa hubungannya singa mengaum-ngaum mau menerkam kita dengan serahkan kekhawatiran pada Tuhan? Ini berbicara sebetulnya konstelasi kehidupan hari-hari kita. Tadi yang disebut upaya, rencana. Tentu tiap orang punya rencana yang berbeda-beda. Tentu tiap orang punya target hidup yang berbeda-beda. Ada yang rasa mobil cukup 1, ada yang mau 3, mau 5. Itu relatif. Terserah pada masing-masing orang. Lalu kerja juga beda-beda. Tergantung capacity di mana keahlian dia ada. Ada seniman, ada guru. Dia bilang, saya sih nggak bisa terima gaji tetap loh. Saya lebih suka jadi pengusaha misalnya kan. Sah-sah saja, tidak ada yang salah di situ. Yang menjadi masalah adalah menjalani itu. Nah, ketika kita membuat target-target upaya tadi, pasti ada target-target yang mau kita gapai, bukan? Nah, di sini setan mau. Kalau tercapai, kita lalu bilang, ini aku memang hebat. Karena aku sudah bisa mencapai cita-citaku. Kalau gagal, hidup ini sial. Gitu ya. Lalu kemudian mengedumel, lalu memarah-marahinya. Setan kerja tuh. Entah kamu berhasil, entah kamu gagal, setan menang. Karena berhasil kamu sombong, gagal kamu memaki. Setan menang. Lalu di mana korelasi dengan serahkanlah khawatirmu tadi? Seharusnya kau menyerahkan hari-harimu ke dalam tangan Tuhan. Supaya jangan mewarnai plan yang kamu bikin ini dengan niat-niat jahat supaya lancar gitu loh. Sehingga caranya diotak-atik sedemikian rupa, hal-hal yang salah pun ditabrak demi tercapainya tujuan. Sehingga serahkanlah khawatirmu adalah karena khawatir kita membangun satu ide tindakan menurut ukuran diri, mengabaikan pertolongan Tuhan. Sementara berserah adalah kamu tetap bikin plan, serahkan pada Tuhan. Kalau berhasil itu kehendaknya, kalau gagal emang kenapa? Karena Tuhan pun punya kehendak dalam kegagalan, keberhasilan kita. Kenapa? Kamu gagal kerja, banyak orang gagal. Paulus gagal apa? Gagal mau membunuh pengikut Yesus. Justru kegagalannya membuat dia kenal dengan Kristus. Karena dia buta toh, artinya kan gagal secara tugas. Banyak sekali orang gagal dalam tanda petik loh. Segala tugas yang diembannya, surat udah di tangan, kuasa udah di tangan, habisi. Gedebuk tengah jalan, malah jadi buta. Kegagalannya justru menjadi keberhasilannya. Nah inilah yang membuat perlunya berserah. Jadi Bapak setuju kalau ada istilah yang di luar, ketika kita taruh tangan, Tuhan diam. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Karena tadi kan bicara soal pertolongan Tuhan tadi. Setuju nggak dengan itu, Pak? Tergantung apa yang dimaksud di situ. Kalau itu menjadi ritual gereja seperti kebanyakan sekarang, saya jadi linglung. Betapa mudahnya Tuhan turun tangan, angkat aja tangan. Padahal pengertian yang sesungguhnya berserah tidak sama dengan menyerah. Itu dua hal yang berbeda ya. Kalau menyerahkan itu gini loh. Aku nyerah deh, aku nggak bisa, nggak apa-apa. Jangan ditembak, jangan ditembak. Tapi saya punya ketakutan, langsung menyerah. Berserah itu adalah kekuatan, powerful loh. Aku percaya yang terbaik Tuhan lakukan. Sekalipun, gitu kan, aku tidak naik pangkat, itu yang terbaik. Tapi bicara mengenai berserah, Pantar dan Keisha barangkali juga bisa punya sudut pandang berbeda mengenai hal yang saya mau tanyakan.
Pak Bigman, sebelum kita lebih lanjut, tidakkah seharusnya sebelum kita membicarakan berapa besar sih ruang yang tersisa buat kita untuk berupaya ketika kita tidak ingin melanggar keberserahan yang memang Tuhan inginkan ada di dalam keseharian kita. Tapi pertanyaan itu kan tidak lepas dari kedaulatan Pak Bigman ya. Dari begitu banyak aspek kehidupan kita ini, adakah Pak Bigman bagian di mana Tuhan mengatakan itu adalah kedaulatan Tuhan yang mutlak, sementara di beberapa bagian yang lain kita diberikan ruang? Misalnya Pak Bigman, kematian. Mutlakkah kedaulatan Tuhan di situ, atau adakah ruang buat saya untuk berupaya untuk memperpanjang usia hidup saya? Mungkin itu contoh yang paling mudah sebelum kemudian yang kayak orang sakit, ada beberapa aliran gereja bilang ya kalau sakit tinggal berdoa, istirahat di rumah, nggak perlu ke dokter. Misalkan ada beberapa aliran mungkin yang mengajarkan ya kita harus hidup berserah kepada Tuhan, jangan terlalu khawatir harus minum obat-obatan dan segalanya. Mungkin artinya kayak gitu. kadang-kadang bahkan lebih asertif dari sekedar tidak perlu gitu ya, bahkan mengatakan salah dan berdosa jika kemudian minum obat, karena itu adalah bukti berimanan kita kepada Tuhan. Saya melakukan seperti itu, satu teman bilang, oh ternyata imanmu cuma sebatas obat sakit kepala, karena pada waktu itu saya dan satu teman memang minum kurang Panadol, sehat. jadi gitu ya. imannya dianggap sebatas Panadol ya. Dari gereja lain dituduh seperti itu. Iya. Kan saya bilang, loh kita kan mengupayakan. Iya. Loh, tapi harus berserah begitu. Iya. Adakah Pak Bigman area di mana memang kita tidak perlu lagi mendiskusikan ruang buat kita untuk berupaya, dan sisanya adalah area di mana ruang tersedia buat kita untuk berupaya? Sebenarnya ruang itu cuma dua. Kita manusia terbatas. Sehingga ada ruang yang jelas, ada ruang yang misterius. Yang jelas adalah saat ini. Next itu udah jadi misterius itu. Dan begitulah bergulirnya. Nanti yang misteriusnya terbuka lagi nih. Misalnya besok. Ternyata besok begini loh. Saya bisa ceritakannya next lagi loh ya. Terus begitu. Hari ini kan saya bisa ceritakan yang kemarin. Padahal yang kemarin itu misterius loh itu. Ternyata jadi jelas. Oh ternyata. Kan selalu gitu hidup kita. Mau sini jadi gini. Oh ternyata. Realita hidup inilah sebetulnya keberimanan yang kita perlu pahami. Bahwa pertama, hidup kita terbatas, selalu ada ruang misterius. Oke. Termasuk mati itu. Umur berapa sih yang kita tahu Tuhan bikin? Misalnya Tuhan mau saya umur 50, lalu saya berkelahi supaya umur 70 misalnya. Dari mana saya tahu saya 50? Tapi kebalikannya Pak Bigman, kalau memang Tuhan sudah tetapkan usia kita 50, bisa saja seseorang berargumentasi, saya minum obat atau saya nggak minum obat, saya operasi atau saya nggak operasi, umur saya kan ditentukan Tuhan. Nah, menjadi menarik. Tuhan yang menentukan umurmu, Tuhan yang menuntutmu supaya hidupmu tertib. Jadi Yesus bilang, orang sakit perlu tabib. Ini yang menjadi menarik. Makanya iman itu sangat cerdas bagi saya. Iman Kristen itu sangat cerdas, jadi tidak asal gitu. Sehingga antam kromo sana jadi begini. Nah, itu yang tadi fatalistik. Ya. Nah, jadi karena iman Kristen itu begitu clear, Yesus pernah ngomong begini, kalau kau mau membangun rumah, hitung berapa biayanya. Oke? Jangan kau bangun, tengah jalan gak bisa selesai. Lalu orang mentertawakanmu, sok tahu, hitung, apa bangun-bangun gak selesai. Kalau tentaramu 5.000, lalu kau mau menyerbu musuh 10.000, begitu ya. Atau 10 mau nyerbu 20.000. Hitung dulu loh. Kalau sudah 10.000, 20.000, Yesus gak bilang beriman majulah. Stop kau dulu, kirim utusan, damai dulu. Sebelum si 20.000 ini tahu tentara kita 10.000. Sehingga kalau damai udah terbuka, bodo amat lah kalau dia kecelek nanti kira-kira kan gitu ya. Tapi ada usaha kan ya, plan kan. Nah lalu dia bilang begitulah kalau mau ikut aku, sangkal diri pikul salib, hitung. Kalau nggak mau jangan. Keren juga ya. Nah jadi kita dituntut bertanggung jawab dalam apa yang kita lakukan. Jadi tidak boleh gelap mata. Apa bagianmu lakukan. Nah berserah itu adalah apa yang di luar bagianmu. Misalnya saya mau ngerjakan ini berhasil apa enggak? Jawabannya adalah bisa berhasil, bisa enggak. Kepastiannya di mana? Tuhan. Jadi serahkan pada Tuhan. Bagaimana ketika dia tidak berhasil, kamu bersama Tuhan. Ketika itu gagal, kamu bersama Tuhan. Repotnya, kalau disertai Tuhan pasti berhasil. Ini yang jadi repot. Nah, ukuran berhasilnya sangat kuantitatif. Tapi Pak Bigman, masalah yang sesungguhnya justru ada di pertanyaan tadi. Kalau Tuhan memiliki kedaulatan penuh dalam hal itu, mengapa saya masih harus berupaya? Itu kan pola pikir yang digunakan. Artinya, adakah hal-hal yang memang saya tidak lagi bisa melakukan apapun di situ? Betulkah Tuhan membuat
pengaturan yang seperti itu. Ya. Khususnya yang sudah kita angkat tadi adalah mengenai kematian. Ya. Betulkah usia itu sudah Tuhan tentukan? Karena kalau usia itu sudah Tuhan tentukan, boleh-boleh saja dong sebagian orang berkata pada dirinya sendiri, saya nggak mau minum obat, karena dengan saya minum obat atau tanpa saya minum obat, usia saya toh sudah ditentukan Tuhan. Ini yang menarik. Pertama, ditentukan atau tidak ditentukan tetap misterius bagi kita. Tapi bahwa usia kita di dalam kedaulatan Allah itu clear. Lalu kalau ditentukan berapa, tetap aja kita misterius dan kita nggak tahu. Itu tadi saya bilang. Sehingga tidak ada korelasi antara berapa umur kita dengan bagaimana kita melakoninya. Misal, umur 50 ya udahlah saya nggak usah makan obat, toh mati 50. Lah 90, ya nggak usah makan obat juga toh hidup 90. Kan gitu kan akibatnya kan. Tidak hanya pendek umur loh, panjang umur juga. Nah tetapi ternyata kita menuntut kita supaya kita memelihara diri kita, memelihara hidup kita, kan begitu kan? Dituntutnya supaya kita jangan memakai tubuh kita semaunya, begitu. Supaya kita jangan mabok-mabokan, kan gitu ya. Ada berbagai nilai-nilai etis yang berlaku dalam hidup kita yang sangat berkaitan erat sebetulnya juga dengan kesehatan kita. Ya, sehingga makanlah secukupnya. Yang bikin kita kolesterol apa segala macam kan makan berlebih. Karena lebih ini jadi kolesterol kan gitu kan. Kalau cukup kan nggak ada problem ya. Sehingga di dalam bagian-bagian itu semua keteraturan hidup itu ada. Nah, kita disuruh bertanggung jawab pada itu karena hidup kita adalah manusia bertujuan, tidak liar, tidak asal gitu kan. Sehingga dalam hidup bertujuan kita harus lakukan itu. Kita hidup punya target yang Tuhan mau, kita harus kerjakan itu. Tetapi nanti endingnya di sana itu apa? Nah, itu kedaulatan Allah itu. Kamu boleh belajar dan kamu juara kelas, tapi ternyata nggak jadi presiden. Di bawah kita itu nggak juara kelas, malah jadi presiden. Ya, gitu. Berarti tadi Pak Bigman bilang soal mendirikan rumah, tadi udah kejawab. Betul. Membuat plan nggak salah. Betul. Tapi ada nggak plan yang salah begitu Pak? Oh, udah pasti. Kalau plan itu dengan sederhana logika kita lagi, jangan tanya Tuhan. Ini plan salah apa nggak? Misalnya nih, kamu mau bangun rumah, berapa? 50 juta. Gajimu berapa? 1 juta. Masa kamu bikin plan sih bangun rumah 50 juta setahun selesai? Loh, gaji kamu 1 juta kok. Nanggap ya, plan itu kan bisa kita uji kan, ajas kemungkinannya. Sekarang gaji kita 50 juta, mau bangun 1 tahun rumah 50 juta, masuk akal sekali ya. Jadi kita bisa sisihkan berapa dari uang yang kita dapatkan, mungkin kita kurang-kurangi sedikit uang belanja, setahun selesai aja kan gitu. Bisa kan? Bisa kita selesaikan. Tapi bisa nggak plan ini ternyata nggak selesai juga? Nah itulah berserah itu. Tapi Pantar jadi salah nggak tuh kalau Keisha punya target dalam 2 tahun gitu mesti ya? menikah gitu ya? Harus punya target. Nah, tetapi tercapai apa enggak? Ini yang menarik ya. Tercapai apa enggak? Nggak bisa ngomong. Jadi jangan karena sudah mau 2 tahun, akibatnya gini. Loh, ini udah 1 tahun 9 bulan, sisa 3 bulan dong. Ya. Nggak ada juga. Akibatnya ada orang lewat. Sebetulnya sih bajingan nih orang itu. Enggak ada. Ya udahlah, terimalah. Mungkin ini kehendak Tuhan. Lalu terima, jadi dia merit pas 2 tahun itu. Tapi menikah dengan orang tidak takut Tuhan, bajingan pula lagi. Karena berpikir itu yang Tuhan kirim, karena waktunya 2 tahun. Tuhan nggak mau kita nikah sembarangan kan? 2 tahun itu kan waktu kita. Ternyata Tuhan mau lebih panjang. Atau bisa jadi lebih cepat. Nah, seni mengerti kehendak Allah di dalam planning kita. Ini begini nih. Pak Bigman, tadi kematian, kapan kita mati adalah sesuatu yang misteri bagi kita, tapi tetap itu berada di bawah kedaulatan Betul. Tuhan. Soal jodoh, Pak Bigman? Sama. Jodoh tidak di tangan Tuhan dalam pengertian kamu nanti gedebuk plok jadi gitu ya. Ini harus hati-hati ya. Kalau Kristen itu saya pikir ada kebahayaan. Jodoh adalah keputusan pilihan. Jadi berarti itu adalah sebuah upaya atau karena Upaya. berserah totalnya gimana Loh, gini. wilayahnya? Betul. Kalau kamu diam saja, misalnya kita nggak pergi bergaul dengan teman, lalu laki mana yang kita kenal, lalu siapa yang mau jadi pacar, lalu kapan mau nikah? Otomatis kan enggak. Karena itu kita bergaul dong. Kita bergaul, lalu cocok, pacaran, kan nikah kan gitu tak? Itu kan usaha semua. Lalu kita seleksi kan? Tuhan bisa kirimkan kue ke si Erlia Pak. Bisa jadi tanpa bergaul pun Tuhan bisa kirim jodoh. Betul bisa, tapi case. Nah, itu dia dikatakan Tuhan kirim kue, bukan Tuhan kirim calon suami ya. Ujuk-ujuk datang ke rumah, aku diutus Tuhan. Hati-hati. Suami begitu, istri begitu, jangan diterima. Nah, maka mesti dilihat selalu Alkitab itu apa, konteksnya apa, dalam seperti apa. Sehingga kembali kepada yang tadi kita bilang, jodoh itu pilihan kita. Kita mesti lihat loh, kriteria kan. Jadi jangan bilang karena dari Tuhan, tahu-tahu udah orang sudah tua misalnya ya, sudah umur 70, nah kita baru umur 20, ini dari Tuhan.
Loh, nalarnya mau dikemanain? Berarti sebetulnya dalam upacara pernikahan itu tidak serta-merta pendeta atau gereja bisa mengatakan yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Karena belum tentu itu dipersatukan oleh Tuhan. Nah, itu dia menarik. Betul. Betul sekali. Sehingga ketika kita mengatakan itu, orang itu bertanggung jawab pada hal itu. Karena apa? Dua orang menikah, laki perempuan mengambil keputusan dengan keyakinan mereka. Sehingga mereka minta diberkati. Pendeta memberkati, bukan maha tahu. Nanggap ya? Maka gereja banyak yang gagal kan kalau dalam memberkati. Tapi bukan kegagalan gereja loh. Tanggung jawab yang menikah ini. Nah, kita yang bisa lakukan pranikah, pembicaraan kan gitu. Untuk mengurangi kemungkinan kegagalan itu kan gitu ya. Tapi gagal bisa saja. Nah, itu sebab dua pasangan tadi bertanggung jawab penuh. Tidak ada kan yang exactly kita lakukan itu tepat sekali gitu. Nah, makanya kemudian tadi, kalau memang itu jodoh ditemukan Tuhan, pasti nggak jadi cerai kan? Nggak jadi masalah kan? Oh, dari Tuhan kok. Jadi kalau bubar, siapa yang salah? Tuhan yang mempertemukan kan gitu. Tetapi tidak ada apapun dalam peristiwa hidup kita yang Tuhan nggak tahu betul. Rambut jatuh aja Tuhan tahu, apalagi kita ketemu. Tapi kita bisa ketemu yang Tuhan nggak mau loh. Lalu kita paksa menikah dengan dia. Bisa. Dan jadi menikah. Persoalannya yang lebih sering terjadi kan Pak Bigman, dalam ranah kita tetap membicarakan batas antara upaya dan berserah total ya Pantar dan Keisha. Persoalannya kan buat kita bukan kita dengan sengaja sadar dan tahu kita melawan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Acap kali yang lebih sering terjadi adalah kita pikir kita berjalan dalam koridor apa yang Tuhan inginkan sebatas apa yang kita kenal dan kita ketahui tentang Tuhan pada ini yang jadi problem. Istilah kenal. Ada 3 orang turun di sirkuit balap. Yang satu melejit cepat setengah mati ke depan, tikungan luar biasa. Yang kedua agak sedang. Yang pertama ini heran. Orang udah mau 3 putaran, dia masih 1 aja belum selesai. Cek punya cek, ternyata yang ini baru latihan. Yang 2 ini sudah beberapa tahun, yang 3 itu pelatihnya yang paling jago. Tergantung sejauh mana kita dekat dengan Alkitab. Kedekatan kita, pemahaman kita akan Alkitab memberikan kita informasi yang limpah. Membuat kita tahu menyelaraskan diri dengan kehendak Allah itu. Repotnya, kita sedikit baca Alkitab, lalu kita pikir Tuhan seperti yang kita tahu sedikit itu. Sehingga yang lain banyak itu kita nggak tahu. Akibatnya ketika ini nggak jadi, aduh kok Tuhan nggak mau ya. Padahal dari sungguh-sungguh loh. Saya udah lihat tanda-tanda loh. Wah semua lah. Mungkin ada legalitas terhadap apa hal kita bilang tanda dari Tuhan lah atau apa gitu. Nanti dulu. Lalu saya ditanya misalnya, kan saya pendeta. Kamu baca ayat ini nggak? Kan Tuhan bilang nggak begitu. Oh iya ya Pak. Tapi saya nggak tahu. Nah itulah repotnya. Kau nggak tahu ini, udah kau simpulkan itu maunya Tuhan. Lalu kau marah. Kenapa ini tidak jadi? Padahal saya udah berserah sama Tuhan, udah minta tanda dari Tuhan. Tanda itu kita yang nentuin. Kan gitu ya. Tuhan kalau gini, kalau gini. Ketika terjadi pun sebetulnya banyak dalam perhitungan kita. Tanda yang normatif kok. Kan gitu. Nah, berani nggak kamu minta tanda yang khusus? Tuhan kalau memang ini tanda darimu, nanti ayam jantanku itu bertelur. Ayo coba. Jangan bilang tuh ayam betina ntar bertelur. Ya pasti bertelur besok gitu. Nangkap ya? Kalau mau tanda bicara. Tetapi kita juga tidak perlu tanda. Sebetulnya kenapa? Karena Alkitab sudah komplit. Paulus kan nggak perlu tanda toh. Dikasih tahu pun dia maju. Memang untuk itu aku dipanggil. Tapi misal kita nih, kalau dikasih tahu nih, besok mau ditangkap, saya pikir gimana cara lari ya? Kita nggak seperti Paulus. Ya udah aku tunggu nanti aku ditangkap. Saya pun akan berpikir, saya suka bergumul. Waduh mak, kalau aku mah itu puji Tuhan. Tuhan memberi jalan keluar. Lari saya. Iya. Ini sebetulnya kita lagi bicara antara upaya dan berserah total. Cuma terus kemudian jadinya kita lebih banyak bicara mengenai kematian, mengenai jodoh. Karena sebetulnya jauh lebih luas daripada itu. Tapi mungkin 2 isu ini bisa mewakili berbagai kasus yang lain dalam rangka kita memahami antara upaya dan berserah total. Pak Bigman, satu pertanyaan terakhir karena waktu memang membatasi kita. Tren di hari-hari terakhir ini adalah anti-aging treatment. Secara sederhana, kalau dilakukan penyederhanaan, paling nggak ada 2 motivasi. Kelompok yang pertama bermotivasi mengikuti berbagai treatment anti penuaan itu dengan harapan kualitas hidupnya jadi lebih baik selama dia hidup. Kelompok yang satu berharap bahwa berbagai perlakuan medis itu akan membantu dia untuk mendapatkan bonus usia ekstra. Jadi salahkah ekspektasi itu? Ini menarik.
saya kasih pikiran serius. Karena ada contohnya, Hizkia. Ya Nabi kan dia bilang kamu udah mau mati gitu ya. Lalu dia berdoa, lalu ditambah umur kan. Ketika Hizkia tambah umur, padahal sebelumnya Tuhan mau dia mati. Berarti Tuhan udah punya kehendak kan. Tapi Tuhan kasih, iya kan dia punya keinginan. Usaha kan. Nah ya, jadi kan mestinya mati, enggak lagi tuh. Nambah sekian belas. Kenapa sih Tuhan kasih begitu? Kita jadi bingung nih. Umur kita sebetulnya berapa? Apakah kalau mau mati kita berdoa aja, Tuhan tambah lagi seperti Hizkia kan gitu ya. Menarik, ketika kita membaca kitab Hizkia, ini yang dilupakan banyak pengkhotbah yang selalu berdoa mengambil contoh Hizkia, berdoa supaya Allah berubah. Akhirnya membuat celaka luar biasa. Kenapa? Karena Hizkia dalam pertambahan usianya tidak ada satupun catatan penting yang dia buat dibanding sebelum dia ditentukan mati. Satu-satunya malah yang dicatat Alkitab adalah ketika dia mengundang orang dari Babel, lalu dia cerita mujizat yang dialaminya, menunjukkan seluruh istananya, lalu Nabi Yesaya berkata, apa yang kau kasih tahu? Apa yang kau lakukan? Kutunjukkan semua. Semua yang kau tunjukkan akan dibawa jadi barang buangan. Lalu Hizkia bilang, gak apa-apa lah, pokoknya selama aku hidup, damai-damai dalam hatinya nih. Jahat ya. Mendingan Hizkia mati loh. Gak bikin salah nih. Nah, perhatiin ya. Fenomena umur panjangnya sih keren. Masalah serius yang dia bikin. Jadi, sama seperti tadi, orang bisa nggak dengan nyimpan selnya, apanya, semua begini ya, untuk nanti kalau dia sakit bisa jadi panjang umur dan segala macam. Maybe yes. Karena Tuhan itu tidak suka dipermainkan. Bisa dibuatnya sukses rencana kita, dan kita bingung dengan rencana itu ketika kita nggak mati-mati. Saudara, jika saudara diberkati melalui pertanyaan dan jawaban yang saudara dengar, tetap setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani kami berikutnya, karena ada lebih banyak lagi pertanyaan, ada lebih lagi banyak jawaban yang memang kami siapkan dengan harapan sudah dan senantiasa berkati kita semua. Kita akhiri jumpa kita saudara, kita syukuri iman Kristen kita minta Pak Bigman untuk tutup jumpa kita. Ini menarik, saudara selalu ingat. Berusahalah sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya. Jangan malas. Tapi awas, berserahlah sedalam-dalamnya, seutuhnya kepada Tuhan. Absolutely paradoks. Karena itu, periksa diri kita, ukur sejauh mana sebetulnya kita bergantung pada Tuhan itu. Saya tidak mau saudara salah paham, ya. Lalu berserah, akhirnya tidak bertanggung jawab, ya. Atau berusaha, tapi jadi tidak berserah. Nah, ini perlu hati-hati. Karena itu lakukanlah apa yang memang pas. Tapi jangan coba yang salah. Ingat, umur pendek bukan malapetaka. Umur panjang tidak selalu bahagia. Ketika seorang lanjut umurnya 100 tahun, katakan dia sehat, telinga masih mendengar, mata masih melihat, tetapi maaf, tak satu pun lagi temannya yang punya kenangan dengan dia, hidup bersama dengan dia. Itu pun problema sosiologi yang sangat mengerikan. Untuk apa aku hidup? Aku tidak punya teman. Cucunya punya kesibukan sendiri, tidak bisa urus dia dan anak. Karena itu ada tataran besar Tuhan yang berkeadilan dan mempunyai tujuan baik. Jangan rusak. Nah, ini menarik ya. Nah, biarlah saudara-saudara Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita untuk mengerti ini. Kita berdoa, kita minta Keisha pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang indah kami boleh sama-sama berdiskusi Tuhan antara upaya dan berserah total, dan ajar setiap kami Tuhan untuk boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidup ini, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh berusaha menjadi anak-anak yang maksimal Tuhan, namun tetap menyerahkan seluruh hidup dan khawatir kami ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam nama satu yang ajaib dan berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.